Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Sopandi dengan NPM 23.12116. Jadi di sini saya akan mau menjelaskan tentang antropologi hukum. Yang pertama ada pengertian antropologi hukum. Antropologi hukum itu merupakan cabang ilmu yang mengkaji hukum sebagai bagian dari kebudayaan masyarakat. Terus fokus utamanya adalah memahami bagaimana hukum itu hidup, berkembang, dan diterapkan dalam realitas sosial. Bukan hanya sebagaimana tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Secara sederhana, antropologi hukum tidak hanya melihat hukum sebagai norma formal, tetapi juga sebagai praktik sosial yang dipengaruhi oleh nilai adat, tradisi, dan struktural masyarakat. Dengan demikian, hukum tidak dipahami sebagai sesuatu yang kaku, melainkan dinamis dan kontekstual sesuai dengan kehidupan masyarakat. Terus untuk ruang lingkup antropologi hukum juga, antropologi hukum memiliki lingkup yang cukup luas, diantaranya ada hukum adat atau bisa kita kenal dengan living law. Dia tuh mengkaji hukum yang hidup di dalam masyarakat seperti kebiasaan, tradisi, dan norma tidak tertulis. Terus ada pluralisme hukum. Pluralisme itu hukum tuh kayak dia tuh mempelajari berbagai sistem hukum dalam satu masyarakat. Misalnya hukum negara, hukum adat, dan hukum agama yang berjalan bersamaan. Terus yang selanjutnya ada penyelesaian sengketa tradisional. Penyelesaian sengketa tradisional ini adalah bagaimana kita meneliti masyarakat menyelesaikan konflik secara non-litigasi seperti melalui musyawarah atau lembaga adat. Terus ada relasi antara hukum dan budaya. Melihat bagaimana nilai budaya mempengaruhi pembentukan dan pelaksanaan hukum. Terus untuk selanjutnya ada tujuan antropologi hukum. Ya, adapun tujuan utama dari antropologi hukum adalah satu, memahami bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan nyata masyarakat. Terus yang kedua itu mengidentifikasi kesenjangan antara hukum tertulis dan praktek di lapangan. Untuk yang ketiga tuh kita harus memberikan perspektif budaya dalam pembentukan hukum. Terus untuk yang keempatnya ada kita tuh harus membantu menciptakan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Terus ada karakteristik antropologi hukum. Antropologi hukum memiliki beberapa ciri khas. Ada 4 ciri khas, yaitu empiris, berdasarkan fakta sosial di lapangan. Yang kedua ada kualitatif, menekankan pemahaman mendalam, bukan angka. Terus yang ketiga ada holistik, melihat hukum dalam kaitannya dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Terus ada komparatif, membandingkan praktek hukum di berbagai masyarakat. Baik, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode penelitian dalam antropologi hukum. Dalam kajiannya, antropologi hukum menggunakan metode khas ilmu sosial seperti observasi lapangan, mengamati langsung praktik hukum dalam masyarakat. Terus ada wawancara mendalam. Wawancara mendalam tuh contohnya adalah menggali perspektif masyarakat terkait hukum yang mereka jalankan. Terus ada studi kasus menganalisis konflik atau
praktik hukum tertentu secara rinci. Terus yang terakhir ada partisipasi observation, atau penelitian ikut terlibat dalam kehidupan masyarakat untuk memahami praktek hukum secara lebih autentik. Terus yang selanjutnya ada konsep penting dalam antropologi hukum. Jadi antropologi hukum itu terbagi jadi 3. Konsep penting antropologi hukum itu terbagi jadi 3. Ada living law. Jadi konsep living law itu konsep bahwa hukum yang sebenarnya berlaku adalah hukum yang hidup dan dipraktekkan oleh masyarakat meskipun tidak tertulis. Untuk yang kedua tuh ada legal pluralisme atau pluralisme hukum. Jadi dia tuh dalam suatu masyarakat bisa terdapat lebih dari satu sistem hukum yang berlaku secara bersamaan. Untuk yang terakhir ada dispute resolution atau penyelesaian sengketa. Jadi penyelesaian sengketa di antropologi hukum menaruh perhatian besar pada cara masyarakat menyelesaikan konflik secara informal. Terus yang selanjutnya ada referensi antropologi hukum di Indonesia. Di Indonesia, antropologi hukum sangat penting karena Indonesia tuh memiliki keragaman budaya dan adat istiadat. 2. Banyaknya masyarakat di Indonesia masih menggunakan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ada suku Baduy di Banten. Terus yang ketiga ada terdapatnya ketidaksesuaian antara hukum negara dan praktek sosial di beberapa daerah. Contohnya penyelesaian sengketa tanah adat, terus ada perkawinan adat yang tidak selalu tercatat secara formal, terus ada sistem saksi adat dalam masyarakat tertentu. Untuk kelebihan dan kelemahan antropologi hukum, untuk kelebihannya ada 3 yang saya cari tahu. 1. Untuk kelebihan antropologi hukum memberikan pemahaman hukum yang lebih realistis. 2. Ada menghargai keberagaman budaya. Untuk yang ketiganya adalah membantu pembentukan hukum yang lebih adil dan kontekstual. Untuk selanjutnya ada kelemahan dari antropologi hukum. Yang satu tuh tidak selalu memberikan kepastian hukum karena banyak budaya yang berbeda di setiap daerahnya. Untuk yang kedua tuh sulit untuk digeneralisasi karena bergantung pada konteks lokal. Jadi setiap daerah tuh bakal berbeda. Untuk selanjutnya yang ketiga tuh membutuhkan waktu yang lama dalam penelitian lapangan. Terus untuk kesimpulan dari antropologi hukum yang saya pelajari adalah antropologi hukum memberikan perspektif bahwa hukum bukan hanya sekadar aturan tertulis, melainkan bagian dari kehidupan sosial yang dipengaruhi oleh budaya dan nilai masyarakat. Oleh karena itu, untuk menciptakan sistem hukum yang efektif dan adil, perlu pemahaman terhadap hukum yang hidup di tengah masyarakat. Jadi sekian saja presentasi antropologi hukum yang saya bisa jelaskan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.